Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 30 Juni 2023. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada saat ini karena anugerah-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Hidup yang baru. Namun sebelum kami menjalaninya Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami dan rencana kami. Dan di tengah-tengah persekutuan kami juga Tuhan pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi penuntun kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kejadian 22 ayat 9 sampai dengan 19. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Amin. Judul renungan kita, Tuhan menyediakan. Saudara-saudara, keintiman dengan Tuhan membuat manusia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran kehidupan. Hal ini menjadi tampak dalam sikap yang tidak terikat pada apapun, bahkan apa yang paling dianggap berharga. Inilah Imam Abraham, seorang bapa yang telah menjadi saksi iman sejak purbakala. Dalam menjawab perintah Tuhan, Abraham tiba pada momen kritis. Ishak harus dibunuh sehingga ibadah korban bisa dilakukan. Mengapa Allah memerintahkan sesuatu yang tampak tidak masuk akal ini? Bacaan kemarin sudah jelas, Allah mencoba Abraham. Mencoba di sini dalam arti menguji, yakni menguji iman Abraham. Yang paling mengherankan adalah respon Abraham di mana dia menjalaninya tanpa keraguan. Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tentu sikap ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja atau spontanitas, melainkan sebuah sikap yang lahir dari iman Abraham yang sepenuhnya sadar bahwa hidupnya dan semua yang ia miliki berasal dari Allah, termasuk Ishak, sang anak tunggal yang dikasihinya. Jika Tuhan meminta, apa hak Abraham menahannya? Dalam hal ini, Abraham lolos tes. Sampai 2 kali Allah melalui malaikatnya mengulang perkataan yang sama. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sebagai gantinya, Tuhan menyediakan domba jantan. Nah, saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan terkadang kita menghadapi ujian-ujian iman dalam berbagai bentuk. Ada yang ringan, ada yang berat. Tidak jarang kita dituntut untuk kehilangan atau merelakan apa yang berharga yang kita miliki demi tetap beriman. Dalam situasi demikian, keputusan apa yang akan kita ambil? Bagi orang yang tidak kehilangan iman, dalam situasi apapun, kepadanya berkat Tuhan akan disediakan. Amin. Kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih waktu yang Engkau nyatakan kepada kami untuk bersekutu mendengarkan sabda-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam ketaatan, kesetiaan, di dalam kehidupan ini mengikuti kehendak-Mu. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan dan tanggung jawab kami hari ini. Usaha dan rencana kami Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami sehingga apa yang kami kerjakan dan rencanakan, usahakan dapat selesai dengan baik. Berikan hikmat kekuatan kepada kami Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.